إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1360. Hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Imam Ahmad dari Asim bin Bahdalah, dari Zakwan Abi Saleh, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syaribul khamra fajliduhum, thumma in syaribu fajliduhum, thumma in syaribu fajliduhum, thumma in syaribu rabi'ah faqtuluhum. Apabila mereka minum arak, maka jilid dia. Maksud jilid maksudnya apa? Dicambuk, ya. Bukan dijilid jadi buku, Pak, bukan. Apabila mereka minum lagi, jilid lagi. Maksudnya dipukul lagi dengan cambuk. Kemudian apabila mereka minum lagi, jilid lagi, maksudnya cambuk lagi. Kemudian mereka apabila minum lagi yang keempat kali, bunuh mereka. Iya. Hadis ini kata Syekh Albani rahimahullah sahih. Ia mempunyai jalan yang lain diriwayatkan oleh Al-Mughirah dari Ma'bad Al-Qas dari Abdurrahman bin Abad dari Muawiyah. Dikeluarkan Imam Ahmad dan sanadnya juga sahih. Dan hadis ini akhul Islam diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Abdullah bin Umar, Syarid ba Abu Amr, Abdullah bin Amr, Syurahbil bin Aus. Semua itu dengan sanad-sanad sehingga hadis itu sangat sahih. Iya. Hadis ini akhi a'azakumullah wa iyyakum menunjukkan bahwa hukuman orang yang minum arak dalam Islam itu yaitu dengan cara apa? Dicambuk. Tapi tentunya akhi, yang melaksanakan syariat Islam itu dalam Islam itu bukan individu masyarakat, bukan. Misalnya antum punya adik antum minum arak, terus antum cambuk dia 40 kali. Iya. Karena di dalam Islam itu yang boleh melaksanakan hukuman had itu hanyalah siapa? Ya, para hakim, pemerintah. Kalau pemerintah nggak melaksanakannya, mereka yang dosa. Iya. Bukan hak kita ya akhwat Islam. Makanya di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, demikian pula ya di zaman-zaman setelahnya, selalu yang menegakkan hukum-hukum itu adalah mereka para wali, ya, mereka para pemimpin, tidak diserahkan kepada masyarakat, tidak. Ya. Hadis ini juga kita ambil faidah yang kedua, bahwa kalau sudah 4 kali ketangkep dicambuk maka boleh divonis mati, boleh. Iya. Namun kata Syekh Albani rahimahullah, itu diserahkan kepada qadhi. Kalau memang ternyata yang lebih maslahat tidak dihukum mati, ya udah nggak apa-apa. Karena ini mimbabi ta'zir. Ta'zir itu diserahkan kepada ijtihadnya qadhi. Di mana tujuan dari ta'zir itu gimana supaya dia tuh kapok gitu, Pak. Iya. Sebagian ulama menganggap
hukum bunuh di keempat itu sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Namun yang rajih wallahu alam, hukum ini belum dimansukh. Ya, karena tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwa itu dimansukh. Tidak ada dalil. Karena untuk mengatakan suatu hukum itu dimansukh ya butuh dalil. Kalau nggak ada dalil ya tidak boleh kita katakan itu mansukh. Taib, hadis 1361. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dari jalan Muhammad bin Khalid dari Musa bin Ya'qub. Ia berkata, haddatsani Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zum'ah dari ayahnya dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribtumul laban famadmidu fa inna lahu dasman." Apabila kalian telah selesai minum susu, maka berkumur-kumurlah, karena susu itu meninggalkan dasem. Dasem itu apa sih? Kayak lemak gitu, Pak. Iya. Hadis ini, akhi, sanadnya hasan, sebagaimana dikatakan Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Dan perawi-perawinya semuanya thiqat. Ya, walaupun pada perawi yang bernama Musa bin Ya'qub ini, ya, ia ada dibicarakan oleh para ulama dari sisi hafalannya. Akan tetapi hadis ini punya penguat. Ya, diriwayatkan oleh Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Madmidu minal laban fa inna lahu dasman." Berkumur-kumurlah kalian dari minum air susu, minum susu ya, karena air susu itu mempunyai dasem. Ya, dasem itu lemak gitu, ya. Al-Busiri berkata sanad ini lemah. Abdul Muhaimin ini kata Imam Bukhari mungkarul hadis. Al-Hafidz berkata dhaif. Ya. Akan tetapi hadis ini setidaknya mengangkat derajat sebelumnya. Terlebih hadis ini mempunyai penguat juga dari hadis Ibnu Majah dari jalan lain, yaitu dari jalan Al-Walid bin Muslim. Ia berkata, haddatsana Al-Auza'i dari Az-Zuhri dari Abdullah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas. Ya, dan ini sanad yang sahih. Hadis ini akhul Islam menunjukkan yaitu disyariatkannya kalau kita habis minum susu untuk apa? Berkumur-kumur. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya, ilatnya. Apa ilat disyariatkannya berkumur-kumur? Itu ilatnya fa inna lahu dasaman, karena dia punya lemak, meninggalkan lemak dia di mulut, Pak. Yang kata Ibnu Qayyim, ya, apabila kita tidak berkumur-kumur, maka lemak itu akan menjadi jamur di lidah kita, sehingga itu berbahaya untuk kesehatan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berkumur-kumur. Ya. Dari mana ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu? Padahal kan Rasulullah bukan ahli kesehatan, Pak. Rasulullah juga bukan dokter, bukan tabib. Tapi tentunya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, akhi, orang yang belajar sunnah itu pasti insya Allah sehat, Pak. Ya. Karena di dalam sunnah Nabi itu kan diajarkan bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, waktu-waktu tidur yang bagus, ya. Demikian pula lihat di sini dalam hadis ini Nabi menyuruh kalau kita minum susu, ya kata Rasulullah SAW, ya berkumur-kumur. Masya Allah, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, kalau kita tidak mengikuti gaya sunnah Nabi dalam kehidupan, ya bisa jadi kita suka sakit-sakitan. Kamu kenapa sakit-sakitan? Oh, gaya tidurnya nggak ngikutin tidur Rasul. Memang Rasulullah gimana tidurnya? Rasulullah tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam, tidur lagi di seperenam malam. Ini enggak, tidurnya jam 12.
tidurnya jam 1, kan nggak sesuai dengan tidurnya Rasul, ya kan? Iya. Makannya nggak sesuai dengan makan Rasul. Rasulullah memberikan aturan kalau makan tuh Pak, sepertiga buat apa? Makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Ini buat makan semua, sampai-sampai nafas aja tersengal-sengal Pak. Aduh, kenapa? Kenyang banget, oi. Iya. Pantesan aja antum sakit-sakitan terus. Tiap makan kenyang, tiap makan kenyang. Berarti ada masalah tuh, nggak ngikutin sunnah Rasul. Coba kalau kamu ngikutin sunnah Rasul, sehat insya Allah. Iya. Makanya ya akhwal Islam azakumullah ya, Rasulullah SAW bukan tabib, tapi petunjuk-petunjuk Rasulullah sangat selaras dengan ilmu kesehatan. Iya. Ikhwatal iman azakumullah wa iyyakum. Hadis selanjutnya hadis 1362. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari jalan Yahya bin Abi Katsir dari Iyad bin Hilal, ia berkata, aku berkata kepada Abu Sa'id, ahaduna yusalli fala yadri kaifa shalla. Salah seorang dari kami sholat tapi dia tidak tahu bagaimana sholat. Faqala qala Rasulullah SAW, maka ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum falam yadri kaifa shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Apabila salah seorang dari kalian sholat dan ia tidak tahu bagaimana sholat, maka hendaklah ia sujud 2 kali sujud dalam keadaan ia duduk, artinya sujud sahwi. Hadis ini akhi, ya kata At-Tirmidzi hadis hasan. Iya. Akan tetapi hasannya bukan hasan lidzatihi Mas, karena hasan itu ada 2 macam. Ada hasan lidzatihi dan ada hasan li ghairihi. Apa sih bedanya? Hadis hasan lidzatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kurang kedobitannya, tidak sempurna kedobitannya, bersambung sanadnya, tidak syadz dan tidak ada ilatnya. Ini namanya hadis hasan lidzati. Biasanya kalau hadis hasan lidzati itu Pak ya, kalau di dalam sanadnya ada perawi yang soduk, yang lainnya thiqah, ternyata yang satu ini soduk itu sangat jujur. Biasanya kalau seperti ini derajat hadisnya apa? Hasan. Atau misalnya semua perawinya soduk semuanya, hasan. Berarti hasannya apa? Hasan lidzati. Yang kedua disebut hasan li ghairihi. Apa itu hasan li ghairihi? Artinya hasan karena ada jalan lain yang menguatkannya. Maksudnya hasan li ghairi itu apa? Yaitu dia asalnya hadis lemah. Asalnya apa? Hadis lemah. Namun lemahnya tidak sangat, Pak. Karena syarat bisa naik itu kalau lemahnya tidak sangat. Nah, rupanya ada jalan lain yang menguatkan. Ya. Sehingga ia naik kepada derajat apa? Hasan li ghairihi. Dan ternyata ini memang demikian. Kenapa? Karena di dalam sanadnya di situ ada Iyad bin Hilal. Iyad bin Hilal ini majhul. Majhul itu enggak diketahui, Pak. Enggak dikenal siapa dia. Iya. Dan majhul ada 2, majhul ain dan majhul hal. Iya. Karena apa? Karena bersendirian dalam meriwayatkan darinya Yahya bin Abi Katsir. Nah, kalau ada perawi yang bersendirian meriwayatkan darinya seseorang, itu disebut dengan majhul ain. Majhul ain itu apa? Perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang saja. Itu namanya majhul ain. Kalau yang meriwayatkan dari dia 2 atau 3, maka naik jadi majhul hal. Iya. Nah, Iyad ini rupanya majhulnya majhul ain.
Namun ia dimutabaat oleh Atha bin Yasar yang meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Daud. Sehingga ya akhwat Islam, kata beliau, ini hadis naik derajatnya. Paham ya akhi? Ya. Itu namanya hasan li ghairihi. Di sini kita ambil faidah, apabila kita sholat dan kita merasa ragu apakah sholat kita ini 2 atau 3, ya, kita tidak tahu bagaimana sholat saya ini gimana nih sholat saya, bingung, 2, 3, habis kelamun sih sholatnya. Kadang ada orang sholat pikirannya kemana-mana Pak, sholat mikirnya ke pasar, sholat mikirnya ke kantor, sholat mikirnya ke lapangan futsal, sholat mikirnya ke main bola. Aduh, pas ingat bingung, saya berapa rakaat ya? Ya, itu banyak sekali ya akal Islam terjadi hal itu, karena memang kata Rasulullah ada setan yang memang tugasnya menggoda manusia. Namanya siapa? Khinzib. Ya, setan khinzib ini menggodanya dengan cara apa? Mengingat-ingatkan yang sebelumnya nggak ingat. Makanya tersering kali ya kalau kita sedang sholat, tahu-tahu ingat, kuncinya ada di sono gitu kan. Sebelumnya nggak ingat gitu. Ya udah nyari-nyari sana sini nggak ketemu. Pas sholat ingat. Akhirnya nggak khusyuk. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kalau ternyata seperti itu, maka kata Rasulullah SAW, hendaklah ia sujud 2 kali sujud. Ya. Dalam keadaan ia duduk, artinya 2 kali sujud sahwi. Sebelum salam apa setelah salam? Tergantung. Kalau misalnya kita ragu nih 2, 3, kata Rasulullah falyataharras shawab, coba kamu ingat-ingat dulu sungguh-sungguh, cari indikator yang menguatkan kamu berapa rakaat. Setelah diingat, kayaknya saya 3 rakaat nih, maka udah tinggal 1 rakaat lagi. Atau misalnya sholat maghrib ya, antum lagi sholat maghrib bingung ya, ini 2, 3, setelah diingat, kayaknya 3 ini, maka udah ambil dugaan dengan memakai dugaan kuat kita. Baru kemudian kata Rasulullah sujud sahwi setelah salam 2 kali. Tapi kalau setelah diingat berapa nih 2, 3, enggak ingat juga, dan juga enggak menemukan indikator yang menguatkannya, ya sudah, kalau gitu kata Rasulullah falyabni alal yakin, ya, falyabni ala mastayqan, ambil yang yakin. Apa itu? 2. Sebab kalau kita sedang ragu 2, 3, yang diragukan berarti 3-nya. Kalau 2-nya yakin gitu kan. Ambil 2, ya udah. Setelah itu tambah 1 rakaat, baru sujud sahwi sebelum salam. Beda, bisa membedakan tidak? Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 1363. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Ada sebagian ulama mengatakan ini satu-satunya ulama hadis yang gak hafal Quran, Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ada yang mengatakan begitu, Pak. Ia berkata, haddatsana Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal dari Ja'far bin Muhammad. Ia berkata, aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad berkata Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallal imamu jalisan fasallu julusan. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, hendaklah kalian salat ikut duduk. Sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini akhi menunjukkan apabila imam memulai sholat dalam keadaan duduk, maka mulailah dalam keadaan duduk. Ya. Namun apabila imam memulai sholatnya dalam keadaan berdiri, kemudian di tengah jalan imam duduk karena sakit misalnya, maka yang seperti ini disunahkan ikut sih. Tapi kalau kita tidak duduk pun nggak masalah. Iya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sedang sakit. Kemudian Abu Bakar jadilah imam. Abu Bakar jadi apa? Jadi imam. Kemudian rupanya Rasulullah SAW merasa ringan badannya. Pergilah beliau ke masjid. Lalu kemudian Rasulullah pun duduklah di samping kiri Abu Bakar dan duduk. Sementara Abu Bakar berdiri. Lalu kemudian Rasulullah jadi imam. Maka Abu Bakar pun mengikuti sholatnya Rasul, dan orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Sehingga para ulama menjadi problem di sini. Ya. Kenapa kok di situ Rasulullah SAW duduk padahal sebagai imam, tapi Abu Bakar dan makmum yang lainnya kok tetap berdiri? Sementara kata Rasulullah, apabila imam sholatnya duduk, maka hendaklah apa? Duduk. Sebagian ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengkompromikan. Inilah penting Pak, merujuk kitab-kitab para ulama untuk mengkompromikan dua hadis yang seakan-akan apa? Bertabrakan. Ya. Kata mereka, kalau imam memulai sholat dari awal itu duduk, kita harus duduk. Ya. Sebagaimana halnya disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW pernah naik kuda, kemudian kudanya ngamuk, Rasulullah jatuh Pak. Akhirnya engsel paha beliau itu kena apa? Kena batang kurma dan patah, sehingga Rasulullah tidak bisa berdiri. Ya, lihat Rasulullah aja nggak mempan dibacok kan Pak ya. Ya. Akhirnya Rasulullah pun sholatlah dalam keadaan duduk. Rupanya para sahabat sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Maka Rasulullah pun melihat ke belakang. Maka Rasulullah berisyarat, duduk kalian. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza shalla julusan fajlisu ajma'un. Kalau imam salatnya duduk kalian semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, ini kata mereka dibawa kalau memang imam memulai salat dari awal apa? Duduk. Sementara di sini Abu Bakar memulai salat dalam keadaan berdiri, sehingga Abu Bakar tidak ikut duduk. Demikian pula para sahabat. Ya, demikian sebagian ulama mengkompromikan antara dua hadis tersebut. Wallahu a'lam. Hadis 1364. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir. Ia berkata qala Muhammad bin Humaid. Ia berkata haddatsana Hakam bin Salm Ar-Razi. Ia mendengar Isa bin Yazid Abu Mu'ad dari Khalid bin Kaisan dari Rabi' bintu Muawwidh atau Rubai' bintu Muawwidh. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallau 'ala janazah wa athnau khairan, yaqulu Rabbu 'azza wa jalla, ajaztu syahadatahum fima ya'lamun wa aghfiru lahu ma la ya'lamun." Apabila mereka, yaitu kaum mukminin, mensolatkan jenazah dan mereka memuji kebaikan jenazah tersebut, maka Allah Ta'ala berfirman,
Aku menerima persaksian mereka pada apa yang mereka ketahui, dan aku ampuni pada apa yang mereka tidak ketahui. Aku maafkan mayat tersebut pada apa yang mereka tidak ketahui. Ikhwatal Islam, Al-Bukhari menyebutkan hadis ini ketika menyebutkan biografi Khalid bin Kaisan ini. Namun Imam Bukhari tidak menyebutkan pujian dan celaan para ulama. Maksudnya apa, Pak? Ya, kalau seorang perawi tidak disebutkan pujian dan celaan, bisa jadi perawi itu majhul, nggak diketahui siapa dia. Iya. Demikian pula dilakukan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Sementara Al-Hafidz mengatakan makbul. Apa sih makbul itu, Pak? Artinya dia bisa diterima hadisnya kalau ada mutabaat dari perawi lain. Tapi kalau dia sendirian nggak diterima. Ya, itu namanya makbul. Ya. Dan Isa bin Yazid Abu Mu'adz disebutkan biografinya oleh Ibnu Abi Hatim. Juga beliau tidak menyebutkan padanya jarah, tidak pula ta'dil. Akan tetapi Ibnu Hibban menganggapnya thiqah. Ya. Jadi hadis ini dhaif sanadnya. Hadis ini apa? Dhaif sanadnya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid, penguat yang banyak, sehingga hadis ini ia menjadi sahih. Hadis ini akhir kita ambil faidah bahwa jenazah yang dipuji oleh kaum mukminin, jenazah yang dipuji oleh kaum mukminin dengan pujian yang memang sesuai dengan realita, ya, maka jenazah itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya akhi. Ya, kalau di masyarakat terkadang, Pak, dibuat-buat, Pak, pujiannya, Pak. Ya, jadi kalau di kuburan tuh ada siapa kiainya gitu atau ustadznya bacain si fulan nih khair, semua bilang apa? Khair, khair. Padahal tukang mabuk. Ya. Padahal yang dimaksud dengan mereka berdalil dengan hadis ini. Kata Rasulullah kan, apabila mereka telah menyolatkan jenazah dan memuji kebaikan, tuh kan. Jadi kita harus puji kebaikan. Ya. Kita katakan akhi, yang dimaksud hadis ini memuji kebaikan sesuai dengan realita waktu dia hidup. Bukan kita bohong-bohongan. Sekarang kita tahu ini orang waktu hidupnya bejat, tidak pernah sholat. Tahu-tahu kita disuruh ngomong baik-baik, bohong nggak? Bohong tuh namanya. Ya, sementara bohong dilarang nggak dalam Islam, Pak? Dilarang. Ya, makanya kalau antum disuruh ngomong khair, nggak tahu, Pak, nggak kenal. Khair nggak? Gimana saya mau ngomong khair? Orang saya tahu dia nggak pernah sholat. Ya. Makanya akhi, ya, ketika misalnya dia masya Allah kaum mukminin semuanya melihat orang ini memang baik kok, ya, semua orang tahu ini orang baik, masya Allah, rajin pergi ke masjid, rajin beramal soleh, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, alhamdulillah. Maka kalau ternyata dia ketika meninggal dunia, kaum mukminin pun mensolatkannya dan memuji kebaikan orang tersebut, maka Allah berfirman, aku terima pujian mereka, ya, dalam perkara yang mereka ketahui, dan aku maafkan si mayat ini dalam perkara yang mereka tidak ketahui. Masya Allah. Iya. Walaupun jangan sampai, Pak, ya, atas dasar itu akhirnya kita selalu memperlihatkan kebaikan biar orang menganggap saya baik.
salah juga. Ya. Kita beramal soleh sama sekali tidak mengharapkan pujian manusia. Nggak. Kita pergi sholat berjamaah dan yang lainnya hanya mengharapkan wajah Allah semata. Ya akhwal Islam azakumullah wa yakum. Hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari jalan Ibnu Wahab, yaitu Abdullah bin Wahab Al-Misri. Ia berkata, haddatsana Huyai bin Abdullah dari Abi Abdurrahman Al-Hubulli dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza ada ahadukum maridan falyaqul Allahumma shfi 'abdak yang kaulaka aduwan aw yamshi laka ila salatin. Apabila salah seorang dari kalian menjenguk orang sakit, ucapkanlah doa ini, Allahumma ishfi 'abdak, ya Allah sembuhkan hambamu ini, yan kaulaka aduwan, yang bisa membuat musuhmu jera, au yamshi laka ila shalah, atau bisa berjalan menuju salat. Iya. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Syekh Albani berkata ya, tidak benar. Nah, ini akhi, Imam Al-Hakim itu sering jatuh kepada waham kesalahan ketika mengatakan ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari atau Muslim gitu, Pak. Iya. Dan perlu diketahui kenapa Imam Al-Hakim itu banyak jatuh kepada kesalahan. Ya. Ketahuilah Al-Imam Al-Hakim menulis kitab Al-Mustadrak itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang beliau pandang sahih. Yang pandang apa? Sahih. Nah, beliau tak pertama ngumpulin, tulis dulu. Setelah selesai, baru beliau pilih-pilih. Baru sepertiga buku beliau pilih-pilih, beliau meninggal dunia. Jadi 2/3 bukunya belum beliau seleksi. Makanya kata para ulama, kesalahan yang terjadi di sepertiga pertama itu sedikit sekali. Kebanyakan kesalahan Imam Al-Hakim itu kebanyakan di 2/3 terakhir. Ya, kenapa? Karena memang beliau menulis buku itu pertama sebatas memasuk-masukkan aja dulu, dimasuk-masukin semuanya. Baru kemudian beliau seleksi lagi. Nah, pas lagi nyeleksi baru sepertiga buku meninggal. Jadi akhirnya disitulah terjadi banyak waham dan kesalahan beliau Al-Hakim. Semoga Allah mengampuni dosa beliau. Ya. Kata beliau, tidak benar hadis ini sesuai dengan syarat Muslim, karena Huyai ini sama sekali bukan perawi Muslim. Ya. Al-Hafidz berkata tentang Huyai, saduqun yahim, sehingga hadis ini tidak bisa dikatakan sahih, akan tetapi hadis ini hasan. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi mengatakan hasanul hadis, sementara Imam Ahmad mengatakan mungkarul hadis. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Yang pertama, disyariatkan apabila kita menjenguk orang sakit untuk mendoakan orang yang sakit tersebut. Doain, Pak. Ya. Kadang di sini Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma shfi 'abdak yang kaulaka aduwan aw yamshi ila shalah laka ila shalah. Kadang Rasulullah mendoakan ya ishfi rabban nas anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya, pernah juga Rasulullah SAW mengunjungi orang yang sakit. Kemudian Rasulullah memasukkan jarinya, kemudian ditempelkan ke tanah, kemudian ditempelkan ke tempat yang sakit, lalu Rasulullah mendoakan. Makanya ya, semaksimal mungkin kita mendoakan orang yang sakit itu, akhi. Ya.
Kita doakan mereka supaya cepat sembuh, begitu. Itu termasuk adab ketika kita menjenguk orang sakit. Hadis berikutnya 1366. Hadis yang dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari jalan Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas secara marfu'. Rasulullah SAW sabda, "Idza gharabatis syamsu fakuffu sibyanakum fa innaha sa'atun yantashiru fiha syayatin." Apabila matahari telah tenggelam, tahan anak-anak kecil kalian di rumah, jangan sampai keluar. Karena itu adalah saat-saat setan bergentayangan. Ya. Hadis ini sanadnya lemah. Karena Laits bin Abi Sulaim ini berubah hafalannya di akhir hayatnya. Namun hadis ini mempunyai penguat dari hadis Jabir secara marfu dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhir kita ambil faidah. Apabila matahari telah tenggelam, maka anak-anak jaga. Suruh di rumah udah, jangan diajak ke masjid. Ya. Enggak usah diajak ke masjid. Kalau anak-anak kecil itu Nabi menyuruhnya kalau terbenam matahari itu suruh di rumah. Kadang kita lihat di masyarakat kita ini Pak, kadang ketidakfahaman anak-anak habis maghrib malah lari-lari sana sini, main petak umpet dan yang lainnya. Ya. Justru dilarang oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan anak-anak kecil itu kalau masuk maghrib tahan di rumah, udah masukin, dah. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Tapi sayang sekali banyak ikhwah kita ini tidak mengamalkan hadis ini. Bahkan condong tidak mau mengamalkan. Ya, entah karena ketidaktahuan atau memang sengaja, saya nggak tahu. Yang jelas akhi, laksanakan hadis ini. Ini perintah siapa? Nabi SAW. Kalau matahari sudah tenggelam, kata Rasulullah, masukkan anak kecil ke rumah. Iya. Hadis ini kita ambil faidah yang kedua, bahwa ketika matahari tenggelam, maka pada waktu itu adalah waktu setan bergentayangan, setan bertebaran. Iya. Apa hubungannya dengan anak kecil? Bisa saja setan itu mengambil anak kecil dibawa entah kemana. Bisa saja Pak. Saya punya teman, dia cerita ke saya, ada temannya, tetangganya itu pas ketika matahari sudah tenggelam dibiarkan di mana? Di luar rumah. Kemudian dicari-cari, nggak hilang entah kemana Pak. Dicari-cari terus, dicari, rupanya di tengah hutan, dibawa oleh setan rupanya. Makanya ya akhul Islam azakumullah, ya, Nabi SAW berbicara bukan nakut-nakutin, tapi memang realita begitu, ya. Maka dari itu ya akhi, ya, kata Rasulullah SAW, kalau matahari sudah tenggelam itu saat-saat syaitan itu bertebaran, kata Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah, kalau kalian bisa melihat seperti yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan di malam hari sendirian. Karena Rasulullah bisa melihat makhluk-makhluk halus itu Pak. Iya. Dalam satu riwayat yang lain, kuffu sibyanakum hatta tadhhafu atul isya. Tahan anak-anak kalian sampai pergi waktu isya. Iya. Nah ini akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi anak-anak kecil, ya, pada waktu itu kita suruh masuk. Udah kamu masuk, jangan main. Kalau ini udah tenggelam nih matahari, ya, nanti kamu dibawa setan entah pergi kemana lagi. Ya. Hadis selanjutnya
Hadis 1367. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Abu Ya'la dalam musnadnya, Al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Abi Layla, ia berkata, Ja'a Abu Musa ilal Hasan bin Ali ya'uduhu. Abu Musa al-Ash'ari datang untuk menjenguk Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqala lahu Aliyun, maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Musa, A'aidan ji'ta am syamitan? Kamu datang kemari mau menjenguk atau untuk yang lain? Kata Abu Musa, la bal aidan, aku datang sengaja mau jenguk kok. Faqala lahu Aliyun radhiyallahu an, in kunta ji'ta aidan, maka Ali berkata, kalau memang kamu datang untuk menjenguk, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza 'ada rajul akhahul muslim masya fi khirafatil jannah hatta yajlis, fa idza jalasa ghamaratu rahmah, fa in kana ghadwah shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsi, wa in kana masa'an shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Apabila seseorang pergi untuk menjenguk saudaranya yang sakit, maka ia berjalan di taman buahnya surga sampai ia duduk di sisi orang sakit itu. Apabila ia duduk di sisi orang sakit, maka ia dikerumuni oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ia lakukan di waktu pagi, maka akan berselawat, akan ada 70,000 malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Dan apabila ia lakukan di sore hari, maka akan ada 70,000 malaikat mendoakan dia sampai pagi hari. Masya Allah. Ya. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan memang benar, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan menjenguk orang sakit. Ya, kata Nabi, orang yang menjenguk orang sakit itu berada di sebuah kebun buahnya surga. Masya Allah. Jadi antum kalau pengen pergi ke taman buah di dunia, no ke sono, no ke Jonggol ada taman buah. Tapi kalau antum pengen taman buahnya surga, ke orang sakit kunjungin. Iya. Masya Allah, akhal Islam azakumullah. Kata Rasulullah, orang yang pergi untuk menjenguk orang sakit, maka ia berada di sebuah khirafah. Khirafah itu kebun buah, ya di surga. Sampai dia duduk di dekat orang sakit. Ketika ia duduk, maka ia dinaungi rahmat Allah terus menerus. Kalau ia lakukan di waktu pagi, malaikat mendoakan dia sampai sore hari 70,000 malaikat, bayangin. Kalau dia lakukan sore hari, 70,000 malaikat mendoakan dia sampai pagi hari. Masya Allah. Ya, ini Pak, keutamaan agung banget loh Pak. Iya. Maka dari itulah kalau kita mendengar saudara kita sakit dan kita punya kesempatan untuk jenguk. Iya. Bahkan di zaman sahabat itu, sakitnya walaupun ringan tetap dijenguk. Akhi, antum gimana kabarnya? Gisaryawan. Oh ya udah, jenguk, saya jenguk. Masya Allah. Iya. Kita tahu saudara kita anaknya lagi sakit, jenguk, gak masalah. Kalau istri teman kita lagi sakit, boleh jenguk nggak Rasul? Boleh, nggak apa-apa. Rasulullah pernah menjenguk kok seorang sahabiat, tapi kan nggak harus ketemu sama orangnya. Iya. Kalau janda dijenguk nggak? Ya, jangan kalau fitnah Mas. Kalau ada fitnah di situ, mendingan jangan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum.
Nah ini akhi ya. Jadi Masya Allah kalau kita pengen didoakan oleh 70.000 malaikat, jenguk orang sakit. Masya Allah, ternyata orang sakit itu memberi nikmat buat kita loh Pak. Bahkan subhanallah dalam riwayat Muslim, pada hari kiamat nanti Allah akan menegur seorang hamba, hai hambaku, aku sakit. Kata si hamba, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau kan pencipta alam semesta. Kata Allah, tapi hambaku si fulan sakit. Kenapa kamu tidak jenguk dia? Kalau kamu jenguk dia, engkau akan dapatkan aku di sisinya. Sampai-sampai ya di hari kiamat itu, ketika kita tidak menjenguk, ditegur sama Allah. Kenapa kamu tidak jenguk si fulan saudaramu itu? Ya, jadi kalau kita mendengar teman kita sakit dan kita punya kesempatan waktu untuk menjenguk, jenguklah akhi. Ya, itu berlomba-lomba dalam, tapi juga jangan bikin susah. Bro, berbondong-bondong yang jenguk, yang sakitnya tambah sakit karena kecapean. Ada kayak gituan gitu kan. Ya udah dibatasi aja. Ya ini kasihan lagi sakit, antum datang nggak ada henti-hentinya terus aja. Dia kapan istirahatnya? Udah nanti aja kalau udah agak mendingan, baru kita apa? Jenguk misalnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.